sahabat mitra pelajar, bertemu lagi dengan Kak Santi. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi geografis dan poros maritim Indonesia. Jadi pada tahun 2016, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, telah mengikuti pertemuan dengan International Maritime Organization di Gedung IMO London. Beliau menegaskan komitmen Indonesia sebagai poros maritim dunia. Beliau juga menyebutkan bahwa bagi Indonesia, samudra memiliki arti yang sangat penting. Itu bisa dalam histori, ekonomi, dan geopolitik. Mengingat di masa silam, Indonesia pernah menjadi negara yang kuat di bidang maritimnya. Oke, jadi setelah Bapak Presiden Joko Widodo itu sangat dengan percaya dirinya mengatakan bahwa Indonesia akan berkomitmen di poros maritim dunia, lalu apa aja sih potensi Indonesia yang bisa menjadikan Indonesia itu sendiri sebagai poros maritim dunia? Oke, kita mulai dari letak Indonesia. Nah, berdasarkan letaknya, letak Indonesia itu terbagi menjadi 3. Ada letak astronomis, ada letak geografis, dan yang ketiga ada letak geologis. Kita mulai ya. Yang pertama ada letak astronomis. Nah, kalian pasti hafal banget kan letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dari letak lintang ini dan letak bujurnya, kita bisa tahu ya kalau Indonesia itu memiliki beberapa dampak yang spesial nih. Apa sih dampak spesial itu? Kita sebutkan satu persatu ya. Yang pertama dampaknya kita memiliki iklim tropis. Nah, ini pengetahuan dari bab yang atmosfer kemarin ya. Kalau yang berada di lintang rendah itu pasti punya iklim yang tropis. Lalu apa bedanya dengan iklim yang lain? Jadi di iklim tropis ini menandakan bahwa negara kita itu mendapatkan penyinaran matahari yang maksimum. Ya kan? Selanjutnya, dengan iklim tropis juga itu menyebabkan kita memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Sementara itu, untuk wilayah yang mendapatkan curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi menyebabkan wilayah itu memiliki flora dan fauna yang sangat beragam. Oke, itu udah jelas banget ya. Berarti kita merupakan negara yang kaya nih. Nah, selanjutnya setelah iklim tropis, kita lihat nih dari letak bujurnya. 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Hal ini menyebabkan Indonesia itu memiliki 3 zona waktu. Zona waktu apa aja sih? Ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah, dan ada waktu Indonesia Timur. Oke? Nah, selanjutnya setelah letak astronomis, kita punya letak geografis. Letak geografis. Ada di mana sih Indonesia berdasarkan letak geografis? Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia itu berada di 2 benua dan 2 samudra. Ya, ada di 2 benua dan 2 samudra. Ada benua apa aja sih? Di sini kita terbagi menjadi 2 ya. Diapit oleh 2 benua. Ada benua Asia dan benua Australia. Nah, untuk 2 samudra, ada samudra apa aja? Oke, yang pertama kita diapit oleh ada Samudra Hindia
ya kan? Ada Samudra Hindia dan ada Samudra Pasifik. Dengan posisi kayak gini aja kita bisa tahu ya bahwa salah satu dampak dari letak geografis Indonesia itu adalah berada di silang dunia. Iya nggak sih? Jadi orang-orang nih kalau misalkan dia dari Asia mau ke Australia, itu udah pasti banget dia ngelewatin Indonesia. Bener nggak? Begitupun kalau kamu dari Jepang atau dari Korea, kalian kalau misalkan mau ke Australia juga lewat Indonesia. Dari Australia ke arah sebaliknya pun pasti lewat Indonesia. Iya kan? Jadi itu jelas banget. Dan letak geografis itu sangat berpengaruh dengan hubungan internasional negara di sekitarnya. Oke? Jadi ini udah menjelaskan banget ya kalau letak geografis itu sangat mempengaruhi, sangat menguntungkan Indonesia. Nah selanjutnya ada dampak apa aja lagi sih dari letak geografis? Cuman ini doang? Enggak, ada satu lagi. Ini yang kedua, kita memiliki 2 musim. Nah, dari letak geografis ini menyebabkan negara Indonesia itu memiliki 2 musim. Ada musim hujan yang berasal dari Samudra Hindia, dan yang kedua kita mengalami musim kemarau itu dari angin yang bertiup dari Australia. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada letak geologis Indonesia. Letak geologis. Nah, berdasarkan letak geologisnya, Indonesia itu sebenarnya berada di antara 3 lempeng dunia. Ya kan? Ada 3 lempeng besar yang mengelilingi Indonesia nih. Makanya sering banget kan kita dengar di berita, oh kita berada di Ring of Fire nih, ya kan? Ada lempeng apa aja sih? Yang pertama, kita berada di lempeng ada Eurasia, kemudian ada Indo-Australia, dan yang terakhir kita berada di lempeng Pasifik. Oke, bisa dibayangkan ya, dari ujung Sumatera kita sudah diliputi oleh lempeng Eurasia, Eropa Asia. Lalu ke bawah itu ada lempeng Indo-Australia. Lalu sebelah timur Indonesia kita terdapat lempeng Pasifik. Belum lagi kita dikelilingi oleh lempeng-lempeng kecil di sekitarnya, ya kan? Nah, lalu apa sih dampaknya dari letak geologis Indonesia terhadap Indonesia itu sendiri? Berdasarkan letak ini, Indonesia itu memiliki beberapa dampak nih. Yang pertama, itu Indonesia memiliki banyak gunung aktif, banyak gunung api aktif. Lalu apa hubungannya? Kenapa itu bisa dijadikan sebagai potensi, ya kan? Nah, dari banyaknya gunung api aktif ini menjadikan Indonesia itu memiliki potensi yang sangat banyak untuk pengembangan listrik dari panas bumi, ya kan? Selanjutnya, yang kedua, memiliki banyak barang tambang. Nah, ini juga merupakan salah satu dampak yang positif ya bagi Indonesia. Kita jadi kaya akan barang tambang. Nah, untuk yang selanjutnya, kita memiliki 2 rangkaian pegunungan. Yang pertama ada rangkaian Mediterania yang berada di sebelah barat, dan yang kedua itu ada rangkaian Pasifik yang berada di sebelah timur Indonesia. Oke, selanjutnya ini yang terakhir itu kita menjadi rawan gempa.
Kenapa bisa jadi rawan gempa bumi? Itu jelas banget ya, dengan letak lempeng yang ada di Eurasia, Indo-Australia, sama Pasifik, itu menyebabkan Indonesia rawan akan gempa bumi. Oke, setelah kita berbicara tentang letak Indonesia, nah sekarang kita berbicara tentang batas Indonesia. Indonesia itu batasannya jadi ada 2 nih ya, ada batas darat sama ada batas laut. Oke, nah kita mulai dari batas darat Indonesia ya. Batas darat Indonesia. Nih, kakak mau bikin tabel. Oke, yang pertama di sini ada arahnya. Ini batasnya. Yang pertama kita dari utara ya. Ini ada utara. Oke. Indonesia berbatasan sama apa aja sih di sebelah utara? Oke, jadi kalau di sebelah utara kita itu berbatasannya ada Laut Cina Selatan. Ada Laut Cina Selatan. Lalu yang berbatasan langsung itu ada, kita berbatasan dengan negara Malaysia, ya kan? Lalu kita berbatasan dengan Singapura. Oke, selanjutnya setelah arah utara, kita bergerak ke arah selatan. Oke, utara, selatan. Kalau selatan itu berbatasannya sama apa sih? Nih, kalau selatan itu berbatasannya kita ada Laut Arafura. Lalu kita berbatasan juga dengan negara Timor Leste. Oke, dan ada juga yang mengatakan bahwa kita berbatasan sama Australia. Oke, nah dari arah selatan kita bergeser ke arah barat Indonesia. Sebelah barat Indonesia itu berbatasannya sama apa sih? Kalau sebelah barat itu dia berbatasannya cuma satu nih. Kita hanya berbatasan dengan Samudra Hindia. Oke. Nah, lalu pasangannya barat berarti ada timur ya? Nih, yang terakhir ada sebelah timur. Kalau timur itu berarti berbatasannya dengan apa? Berbatasannya dengan Papua Nugini. Selanjutnya kita juga berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ini gampang banget ya. Oke, ini gampang banget ya dihafalinnya, ya nggak sih? Jadi cara ngafalinnya nih lebih gampangnya lagi, kalian bayangkan peta Indonesia, ya kalian bayangkan peta Indonesia. Terus kalian lihat nih sebelah utara tuh kita ada apa aja ya? Oh iya, ada Malaysia, ada Laut Cina Selatan, kita punya Singapura. Terus kalau sebelah selatan, sebelah selatan kita ada apa ya? Ada Timor Leste, ya kan? Ada Laut Arafura. Terus kalau sebelah timur itu gampang banget. Oh iya, kita berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dengan Samudra Pasifik. Lalu untuk sebelah barat Indonesia kita berbatasannya sama apa sih? Ya negara apa lagi di sana? Ada apa? Ya udah cuma Samudra Hindia doang. Berarti kita cuma berbatasan sama Samudra Hindia. Jadi kalau untuk batas darat gampang banget ya dihafalinnya. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada yang nomor 2. Itu adalah batas laut Indonesia. Kalau tadi batas darat, kalau sekarang batas laut. Nah, kalau untuk batas laut ini nanti ada 3, ya kan? Ada laut teritorial, ada laut kontinen, ada landasan kontinen, sama yang ketiga itu ada zona ekonomi eksklusif. Nah, kita yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ada laut
teritorial. Nih, kalau misalkan yang laut teritorial itu dia hanya ditarik 12 mil dari pulau paling luar. Oke, jadi kalau teritorial itu batasnya dia cuma 12 mil ya dari pulau paling luar, dari tempat pasang surut. Oke, nah kalau dari laut teritorial ini Indonesia masih memiliki, pemerintah masih memiliki hak kedaulatan. Memiliki hak kedaulatan. Oke, selanjutnya di sini juga di batas laut teritorial itu kapal masih boleh lewat ya. Kapal asing diperbolehkan melintas atas izin pemerintah. Oke, jadi kalau di yang laut teritorial ini, kalau misalkan nih ada kapal asing mau lewat ya kan, masuk ke zona 12 mil ini, itu diperbolehkan, tapi dengan syarat harus izin dulu sama pemerintah setempat. Oke, jelas ya, ini tapi cuma 12 mil dari pulau terluar. Oke, nah selanjutnya ada yang D, itu landasan kontinen. Kalau landasan kontinen itu adalah bagian dasar laut yang masih terhubung dengan daratan. Jadi kalau yang landasan kontinen itu dia tuh cuman bagian dasar laut tapi yang masih terhubung sama daratan. Nah, kalau untuk landasan kontinen itu sendiri dia merupakan lautan dangkal yang kurang dari 200 meter. Oke, jadi batasnya cuma 200 meter. Kayak gitu. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada zona ekonomi eksklusif atau biasa kita singkat dengan ZEE. Jadi kalau ZEE itu sendiri itu udah diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 di pasal 5. Nah, di undang-undang ini sudah dinyatakan bahwa untuk zona ekonomi eksklusif itu dia batasnya 200 mil dari pulau terluar. Jadi kalau tadi teritorial itu 12 mil, nah kalau ZEE itu lebih jauh lagi, 200 mil. Oke, nah lalu apa aja sih hak Indonesia ya di zona ekonomi eksklusif? Yang pertama itu adalah melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam. Jadi kalau misalkan di yang pertama ini, ya jelas banget, kalau Indonesia itu diberikan hak untuk eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam. Yang artinya kalau misalkan ada negara asing atau dari luar dia mau ngambil, mau eksplorasi, eksploitasi gitu, itu nggak boleh, tidak diperbolehkan. Karena itu udah jelas banget ya di undang-undang dan ini sudah disetujui. Nah, selanjutnya nomor 2 itu ada berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Jadi selain eksplorasinya, selain eksploitasinya, selain kita manfaatkan, nah kita juga bertugas untuk melindungi ya. Terus kita juga diberikan hak untuk melakukan penelitian. Kali aja nih ya kan ada hewan baru gitu kita lakukan penelitian. Terus yang ketiga, ini yang kedua ya. Terus yang ketiga ada nih mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini. Jadi kalau di wilayah ini juga diperbolehkan ya pelayaran internasional, tapi balik lagi atas izin pemerintah kita kayak gitu. Oke, nih selanjutnya di sini kakak udah gambarin, kakak mau mengilustrasikan buat kalian semua apa perbedaan dari laut teritorial, landasan kontinen, sama zona ekonomi eksklusif. Ini kalau misalkan yang teritorial itu kan tadi di tempat pasang surut ya. Nah, kalau yang pasang surut berarti
lagi, ini daerah sini, ini namanya teritorial. Jadi dia batasnya memang teritorial sorry. Jadi dia cuma memang 12 mil, ya kan? Dia 12 mil. Nah, sementara kalau misalkan yang zona ekonomi eksklusif ya, dia kelanjutan dari sini nih. Jadi dia ditarik Jadi dia ditarik dari sini nih, dari sini juga ya. Di sini kalian tarik begini. Ini namanya ZEE. Jadi kalau yang ini kan 200 mil. Kayak gitu. Berarti ini masih zonanya Indonesia. Nah, sementara itu kalau untuk yang nggak kena nih, ya kan, sama ZEE itu sudah termasuk di laut bebas. Oke, nah sementara tadi ada satu lagi ya, ada landasan kontinen. Kalau landasan kontinen itu dia dari sini sampai sini. Itu, dari sini masuknya ke landasan kontinen. Jadi kalau yang ini ke bawahnya itu cuma 200 meter. Nah, lalu apa yang terjadi ketika ada dua negara yang saling berdekatan? Kan banyak banget tuh negara yang berdekatan sama Indonesia ya kan? Terus kalau misalkan lautnya berhimpit gimana dong? Ya kalau misalkan itu berhimpit, itu bisa dibagi dua. Jadi sesuai dengan kesepakatan antara dua negara tersebut. Kayak gitu. Jelas ya? Antara laut teritorial, landasan kontinen, sama yang ZEE. Oke, tadi kan kita udah bahas nih letak Indonesia, batas Indonesia ya kan. Lalu memang seluas apa sih Indonesia sampai bisa dijadikan sebagai poros maritim? Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk luas Indonesia itu sendiri, kita punya luas 5.455.675 km persegi. Itu untuk secara keseluruhan. Oke, kebayang ya, itu secara keseluruhan. Sementara kalau untuk lautnya ya, untuk lautnya itu dia memiliki luas 3.544.744 km persegi. Jadi itu bisa disimpulkan bahwa luas laut Indonesia itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan daratannya. Jadi nggak heran ya sebenarnya kalau misalkan Indonesia itu memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi poros maritim dunia. Oke, nah itu dia ya pembukaan untuk materi poros maritim. Jadi review sedikit, tadi kita sudah berbicara tentang letak Indonesia, ada yang secara astronomis di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian kita sudah berbicara letak geografisnya, ada di antara dua benua, ada benua Asia dan Australia. Lalu ada dua samudra, Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Terus kita juga sudah berbicara letak geologisnya. Kita berada di antara 3 lempeng dunia ya. Ada Eurasia, Indo-Australia, sama ada Pasifik. Ya kan? Terus tadi kita juga sudah berbicara tentang batas-batasnya. Ya kan? Ada batas darat, ada batas laut. Untuk batas daratnya, sebelah utara kita berbatasan sama Laut Cina Selatan, Malaysia, Singapura, ya kan? Sementara kalau untuk sebelah selatan kita sudah berbatasan dengan Timor Leste sama ada Laut Arafura. Nah, sementara kalau untuk sebelah barat Indonesia kita berbatasan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Lalu untuk sebelah timur kita berbatasan sama Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sementara itu kita juga berbatasan ada batas laut ya. Ada batas laut, ada laut teritorial, ada landasan kontinen, dan yang terakhir tadi ada zona ekonomi eksklusif. Gitu. Tadi juga kita udah bahas luas Indonesia itu lebih banyak di lautnya ternyata dibandingkan dengan daratannya. Oke, nah itu dulu untuk materi poros maritim. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya.